Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Orang-orang tarekat banyak yang hebat. Ilmu ada 4 tahapan atau 4 tingkat, entah disadari maupun tidak disadarinya, atau diakui apa tidak. Keempat ilmu itu ada di setiap manusia, entah yang mau mengakui atau mereka yang ingkar dengan hal ini. Karena semua manusia dilahirkan ke muka bumi ini, yang dilahirkan tidak ada kekurangan atau tidak cacat atau tidak sempurna, mempunyai anggota badan dan lahir batin yang sama. Yang disebut lahir atau jasmani, jasad, pikiran dan hati, sedangkan rohani disebut batin atau gaib. Pengetahuan yang ada di jasmani ada 2, syariat dan tarekat atau torekoh, sedangkan yang ada di rohani disebut keilmuan hakikat dan ma'rifat. Keempat keilmuan ini wajib diilmui agar dapat maksimal dan bermanfaat dunia akhirat. Keempatnya jalan menuju ridhonya Allah. Pada umumnya orang-orang yang beragama tidak memperhatikan keilmuan yang ada pada rohani atau hanya mengandalkan keilmuan yang ada pada jasmaninya. Bahkan banyak yang ingkar dengan keilmuan yang ada di rohani atau ilmu hakikat dan ma'rifat. Orang-orang yang demikian juga ingkar atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Bahkan banyak yang beranggapan ruh atau rohaninya dianggap sama dengan Tuhan. Seperti agama tetangga yang beranggapan nabinya disamakan dengan Tuhan. Orang-orang yang demikian mereka yang mengingkari seruan ayat ketuhanan. Jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Tuhan dengan makhluknya, atau zatnya Allah subhanahu wa ta'ala wajib berbeda dengan makhluk. Banyak juga yang beranggapan ruh atau makhluk yang tidak kasat mata dipertuhankan, seperti orang-orang yang mencari pesugihan. Orang-orang tarekat banyak yang hebat. Para pelaku atau pengamal tarekat banyak yang hebat karena dikasih karomah, bisa jadak atau mengetahui makhluk gaib, jin, setan, pri gentayangan dan lain-lainnya. Bahkan dapat membaca dan mengetahui pikiran orang lain. Keempat ilmu itu untuk menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian tidak kokoh dengan keimanan, kalian akan terjerumus dengan adanya karomah itu. Bukan berarti di sini kami menyalahkan yang mendapatkan karomah, karena dengan lemahnya iman manusia akan terjebak bujuk rayu setan atau terkikis akan tujuan awal yang niatnya untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan berhenti di situ karena di wilayah ibadah ritual itu tidak ada penghabisan atau mentoknya.
apalagi bagi mereka yang tidak kuat keilmuan tauhidnya, faktanya yang ada yang merasa dapat mempengaruhi orang lain lewat pikirannya, karena ilmu tarekat itu wilayahnya pikiran dan hati. Mereka menyatakan dapat menjadikan seseorang menjadi walinya Allah. Yang demikian itu secara keilmuan tauhidnya sangat-sangatlah lemah, karena tidak percaya dengan sifat wenangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak dapat mencampurinya, begitu juga ilmu ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru dan mursyid hanya sebagai penghantar saja yang dapat membuka hijab hanya wenangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang menyatakan dapat menjadikan seseorang menjadi wali dan orang lain untuk membayar sekian per sekian, maka mereka hanyalah penjual agama. Begitu juga orang-orang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai wali. Mereka yang seperti ini sesungguhnya mereka adalah sebagai pembohong yang sebenar-benarnya pembohong. Salah iman, amal ibadah, wassalam.